Pagi, sesi dialog interaktif. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam dialog interaktif pagi hari ini di Kopi Pagi 5 Oktober 2024 dan pada tanggal 5 Oktober merupakan hari penting karena merupakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ke-79. Dan untuk membahasnya dan bagaimana pengalaman-pengalaman anggota TNI termasuk juga purnawirawan selama aktif menjadi TNI, ini juga akan kita bahas dan bagaimana perkembangan dari masa ke masa. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD Cabang Kabupaten Sumeneb, ada Kapten Infanteri Purnawirawan Haji Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat baik. Alhamdulillah, ya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk RRI Pak Abdurrahman. Iya, dan tanggal 5 Oktober merupakan hari ulang tahun untuk TNI. Dan di usia ke-79 memang usia yang cukup matang. Kalau Pak Abdurrahman melihatnya bagaimana perkembangan TNI dari tahun ke tahun ini Pak? Aduh, terima kasih nih. Ya, saya selaku mantan anggota prajurit ya. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah TNI itu tetap eksis. Ya. Berada di posisi manapun, kita dalam keadaan eksis. Artinya begini ya, TNI tidak akan berubah dengan sikap-sikap yang sudah diberikan mulai dengan ditanamkan rasa-rasa disiplin dan sebagainya. Kita punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Ini merupakan pegangan kita. Jadi perkembangan sampai saat ini TNI itu kalau saya bilang artinya ya perkembangan sangat luar biasa lah. Dan tidak akan berubah dengan hierarki kita gitu loh. Iya. Itulah Mas. Bergabung di TNI sejak tahun berapa Pak Abdurrahman? Alhamdulillah saya bergabung mulai tahun 1884. Jadi saya lulus sekolah SGO dulu, ya merupakan sejarah. Ya. Jadi saya mendaftarkan dirilah. Alhamdulillah satu kali daftar saya diterima dan saya terpilih menjadi seorang prajurit dan kebetulan saya menjadi pelatih di Akademi Militer Magelang. Sampai tahun 2004 saya diberi kesempatan geser ke Satuan Kodam 5 Brawijaya. Terus lanjut ke Korem 84, terus terakhir ya satuannya yang kita tempati yaitu Kodim 0827 Sumeneb. Iya. Kembali ke tanah kelahiran, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Tentu perjalanan panjang selama menjadi TNI. Tantangannya apa nih, Pak? Ya, saya terus terang aja saya sangat terkesan ya selama saya berada di institusi TNI ya. Iya. Sejak saya diangkat tahun 84-85 menjadi instruktur di Akademi Militer sebagai seorang pelatih jasmani. Kurang lebih di sana ya hampir mencapai 20 tahun ya. Iya. Tantangan yang saya dapatkan di sana ya karena saya seorang pendidik ya yang saya didik juga para calon pemimpin nasional. Jadi saya menanamkan rasa jiwa disiplin saya, terus ya kalau soal tantangan saya kira yang namanya seorang pelatih harus memberikan contoh sikap yang terbaik kepada para taruna gitu ya. Tantangan-tantangan yang lain saya kira umum lah ya. Prajurit itu kan tidak gampang kemana-mana. Iya. Harus selalu siaga satu umatnya ya. Selalu siap dikirim kemana saja. Walaupun saya seorang pelatih, dulu saya juga menjadi instruktur di sana itu. Pernah menjadi tim uji coba, artinya pengawalan
pemberangkatan satuan yang akan dipersiapkan ke Satuan Tempur ke Timur-Timur tahun 87 itu. Kalau itu ya ini perubahan pengalaman, tantangannya ya saya selalu mendampingi para taruna siang malam, itu hal wajar bagi saya. Tidak ketemu dengan keluarga itu juga wajar, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya merasa bangga menjadi anggota TNI itu. Oke. Dan pindah tugas dari satu daerah ke daerah lain itu sudah biasa bagi TNI, Pak Abdurrahman ya. Dan Iya, bagaimana, karena kan setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda. Tentu langkah-langkah punya lah bagaimana setiap perpindahan ini bisa tetap dekat dengan rakyat. oke. Jadi begini, karena saya awalnya basic saya itu adalah seorang pelatih. Yang jelas yang saya latih adalah para calon pemimpin nasional, yang jelas itu. Karena di sana ya para taruna, siswa SPAPK, para sarjana-sarjana. Nah setelah saya pindah ke Satuan Teritorial, apalagi pas kebetulan saya dipindah ke wilayah kelahiran. Jadi saya pribadi nih ya, saya tidak ada kesulitan. Terus terang saja saya selama bertugas di Kodim Sumeneb sudah menempati beberapa koramil. Jadi mulai dari Pasiop, Koramil Lenteng, Prageun, Kalianget, Dasu, Saronggi. Setelah dari Saronggi saya ke Manding. Dari Manding ke Batang-Batang. Dari Batang-Batang saya diberi kesempatan lagi menjadi Pasiop Kodim Surabaya Utara. Setelah dari Surabaya Utara lagi saya ditempatkan ke Danramil Ompen Sampang. Kembali lagi ke wilayah Kodim Sumeneb di Danramil Pasongsongan. Kembali lagi ke Kalianget, terus Tungkek terakhir. Jadi setiap wilayah itu karakter warga masyarakat itu sama saya kira. Tinggal tergantung kitanya aja. Gitu lah. Alhamdulillah yang saya ada di Sampang, ya masyarakat Sampang ini, terutama ya kecamatan wilayah binaan saya, Ompen, ini sangat luar biasa gitu, dekat sekali dengan TNI. Selalu berkoordinasi, setiap ada program kegiatan saya berikan. Terutama kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan, kemanusiaan, karena setiap masyarakat itu membutuhkan itu. Saya kira hampir sama lah. Tinggal kitanya aja menyesuaikan enggak dengan wilayah itu binaan. Betul. Itu loh Mas. Jadi meskipun pindah ke tanah kelahiran, perpindahannya dari kecamatan-kecamatan dan ke Koramil cukup banyak, Pak ya, cukup luas juga. Jadi paham sudah tentang bagaimana dekat dengan rakyat dan juga bagaimana tentang pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara luas. Dan kan dengan perpindahan ini, kalau dari sisi kedinasan, tapi bagaimana dari sisi keluarga, Pak? Ini biar jadi pengetahuan dan pengalaman bagi yang lain ini, Pak. Iya. Jadi ini terus terang aja ya. Apa yang saya sampaikan ini apa yang saya alami. Kebetulan keluarga saya juga adalah seorang pegawai, seorang guru, dan dia juga udah banyak pengalaman dengan kita. Dari Jawa Timur pindah Jawa Tengah, Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur lagi, bahkan ke Madura itu kemana. Jadi dengan keluarga saya tetap hubungan harmonisasi. Terus saya sempatkan dengan anak-anak, walaupun kita TNI itu tugasnya itu 1 kali 24 jam, masih ada celah-celah untuk selalu berkomunikasi, ya termasuk bersilaturahmi dengan keluarga besar. Nah itu masih bisa. Dan alhamdulillah saya dengan keluarga itu tetap
harmonis, bahkan saya sudah dengan anak-anak juga udah tuntas semua, alhamdulillah Mas. Ini merupakan suatu kebanggaan pada keluarga besar saya. Iya. Jadi anak-anak sudah tuntas, keluarga juga sudah alhamdulillah bisa berkumpul bersama terus. Sekarang nggak bisa karena udah purna tugas itu. Iya. Itulah Mas. Ya. Iya. Pada hari ulang tahun TNI ke-79 dari PPAD ada kegiatan-kegiatan khusus nggak Pak yang berkaitan dengan HUT TNI ini? Begini, karena saya kebetulan ini menjadi ketua PPAD cabang Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Saya sementara kegiatan yang saya actionkan kepada masyarakat itu artinya perbanyak silaturahmi dulu. Ya. Soal kegiatan program ini kami sudah merencanakan dan saya sudah mendapat petunjuk juga dari Komandan Kodim agar membantu setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Lah untuk internal, saya selalu berkomunikasi dengan para anggota PPAD, karena anggota PPAD di Kabupaten Sumeneb ini sudah cukup banyak, kurang lebih 80 orang ya, 80 orang purnawirawan yang menetap di Kodim Sumeneb. Dan pertemuan setiap 1 bulan tetap dilaksanakan. Nah, di sanalah saya ada rencana, wacana-wacana untuk terutama membantu para masyarakat yang membutuhkan. Terus rencana ada juga ingin nanti kami programkan dengan anak yatim itu. Anak yatim itu nanti kami sudah wacanakan dengan teman-teman. Insya Allah. Walaupun bagaimana itu merupakan tanggung jawab kita juga semua. Iya. Okay. Nah ini merupakan kesannya. Ya itu Mas, sementara gitu. Oke. Kalau pesan kepada TNI dalam momentum hari ulang tahun TNI tahun ini Pak, silakan. Ya. Jadi ini merupakan pesan ya, karena artinya saya sudah purna tugas. Ya. Tapi jiwa saya tetap tidak akan lepas ya, karena saya punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Prajurit TNI. Pesan saya kepada anggaplah junior saya atau adik-adik saya, tetaplah pertahankan citra nama baik TNI, ya tetap bersatu, solid, tetap dekat dengan masyarakat, terutama masyarakat. Yang jelaskan TNI itu adalah lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat nanti. Mesti ke sana. Nah itu. Terus yang berikut ini, karena saya sudah purna tugas, saya sangat berkesan sekali melihat adik-adik saya yang terutama para babinsa, ini sangat dekat sekali dengan masyarakat. Bahkan program-program seperti RTLH kemarin, termasuk sumur bor itu menyentuh sama masyarakat. Itu mohon dapatnya dipertahankan lah, biar bermanfaat sama masyarakat. Nah, karena saya sendiri merasakan di bawah itu, saya melihat itu. Dan alhamdulillah mungkin sampai detik ini, TNI ini tetap eksis lah. Sesuai dengan fungsinya. Ya, sesuai fungsinya gitu lah. Jadi di sanalah letaknya. Jadi pesan saya kepada adik-adik saya, tetap pertahankan nama baik TNI. Iya itulah. Iya. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman sudah bersama kami di RRI dan berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana selama aktif di TNI, dan semoga sehat selalu dan dapat juga terus membantu masyarakat melalui PPAD tentunya Pak Abdurrahman ya, dan terus mengabdi untuk rakyat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mendengar demikian perbincangan kami dengan Kapten Infanteri Purnawirawan Haji Abdurrahman selaku Ketua dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD Cabang Kabupaten Sumeneb. Dan kita juga akan berbincang mengenai pengalaman tentunya dalam momentum hari ulang tahun ke-79 TNI. Ini tidak lagi dengan purnawirawan namun juga kepada TNI aktif yang bertugas di kepulauan terluar Kabupaten Sumeneb. Jangan mana-mana, kami segera kembali.
Pagi, sesi dialog interaktif. Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis? Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Jadi, kamu sudah tahu misi kita. Siap, satu bos. Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal. Siap, satu bos. Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita. Siap, satu bos. Satu-satu terus. Apa sih itu? Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila. Hormat guru. Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi? Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis. Apa itu guru? Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah. Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya guru. Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini. Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini. Rasakan jurusku ini. Ampun guru. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Iya, masih di momentum hari ulang tahun ke-79 TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dan jika kita tadi berbincang dengan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD Cabang Kabupaten Sumeneb, saat ini kita sudah tersambung dengan Dan Ramil 082722 Masa Lembu, ada Letkol Korpseni Bapak Junaifi yang merupakan dan Ramil yang bertugas di kepulauan terluar Kabupaten Sumeneb, yakni di Pulau Masa Lembu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Junaifi. Waalaikumsalam. Iya. Pagi, Pak. Kabar baik Pak Junaifi? Alhamdulillah. Iya. Sebaliknya dengan Pak Supri bagaimana? Dan bertugas di kepulauan terluar di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Masa Lembu ini. Kalau dari pengalaman selama bertugas di Masa Lembu ini bagaimana Pak Junaifi sebagai wilayah terluar di Kabupaten Sumeneb? Ya Pak Supri, yang pertama merupakan satu kebanggaan bagi saya pribadi tugas di Masa Lembu, kampung halaman sendiri dan ya sama sekali tidak duga sebelumnya saya bisa tahu dan menginjakkan kaki keluar dari kabupaten Sumeneb ini yang merupakan kelahiran saya sendiri. Pengalaman ataupun kesan yang mungkin saya ingat waktu itu berangkat ke Masa Lembu pada saat pertama kali bertugas, itu tepatnya bulan Maret, seperti pada saat musim ombak ya. Jadi, langsung disambut dengan ombak yang lumayan sampai waktu itu buka puasa pun tidak buka puasa. Tiba di Masa Lembu sampai dengan malam sekitar pukul 11 kayaknya waktu itu baru turun dari kapal berani buka puasa. Perjalanan cukup panjang ya?
saat pengalaman perjalanan itu menuju Pulau Masa Lembu yang pada waktu itu ya pertama kalinya saya menginjakkan ke Masa Lembu. Kalau sebelum-sebelumnya sempat terpikir Pak, bagaimana bertugas di kepulauan terluar? Ya, itu mungkin kalau sebelumnya ya memang belum pernah juga. Kalau untuk di Masa Lembu itu sendiri karena memang saya juga memang asli Sumeneb, tapi saya belum pernah sebelumnya pulau-pulau luar itu lebih ke Masa Lembu. Iya. Saat sekarang ini kan kebetulan tugas di Kodim Sumeneb, kebetulan diarahkan di Koramil Masa Lembu. Iya. Kalau tantangan apa yang kerap dihadapi Pak Junevi? Untuk tantangan saya rasa mungkin tidak ada mungkin. Mas saya sendiri bisa dibilang untuk di Masa Lembu sendiri itu aman dan kondusif situasinya. Kalaupun ada palingan tantangan seperti mungkin ya jadwal keberangkatan kapal karena memang saat ini jadwal kapal itu normatif 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu jadwal pembayaran. Tapi saya rasa itu juga sudah lumayan cukup mengcover untuk pelayanan transportasi masyarakat di sana. Terkecuali kasus yang sifatnya mungkin emergensi seperti mungkin ada masyarakat yang keras dan harus dirujuk ke Sumeneb atau ke Surabaya. Nah, di situ yang mungkin menjadi kendala tantangan bagi kita karena memang transportasinya yang tidak tiap hari tiap waktu dan juga jarak yang lumayan jauh tentunya. Iya, lebih dari 12 jam ya Pak ya kalau perjalanan laut ke sana ya? Betul, Pak Supri. Kalau dari Sumeneb itu kurang lebihnya normatifnya itu 14 jam, Pak. Kurang lebihnya. Itu pun kalau kondisi ombak normal. Tapi kalau ombak agak lumayan besar, lebih dari 14 jam. Iya, oke. Tentu setiap daerah, setiap pulau memiliki karakter masyarakat yang tidak sama. Bagaimana menjalin komunikasi dan keakraban serta koordinasi dengan masyarakat di Masa Lembu, Pak Junevi? Saya rasa tidak ada karena pada dasarnya masyarakat Masa Lembu itu berasal dari sebagian suku Bugis, Mandar, Makassar dan sebagian Madura. Dan saya sendiri kebetulan asli Madura dan dulunya tugas pertama saya itu kebetulan sebelum saya bertugas di sini saya kurang lebih 16 tahun bertugas di Makassar. Sulawesi Selatan, Pak Supri. Sehingga begitu sekarang saya tugas di Lembu yang masyarakatnya merupakan suku Bugis, Makassar, dan jadi saya tidak merasa asing lagi dengan masyarakat di sini. Sehingga dalam menjalin koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat di sini, alhamdulillah sangat lancar. Dengan pengalaman itu sebenarnya sudah bisa mengcover ya, karena juga memiliki karakteristik dan suku-suku yang sama gitu. Betul. Dengan di Masa Lembu. Oke. Kalau di wilayah daratan ini TNI melalui Babinsanya ini fokus dalam mendampingi petani. Kalau di Masa Lembu apa ada kegiatan serupa atau pada bidang lain, Pak Junevi? Sebetulnya sama, Pak Supri. Di Masa Lembu kita juga laksanakan bimbingan pada petani dalam pelaksanaan pengelolaan pertanian. Itu bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan petani lewat hasil pertanian. Yang kebetulan juga sekarang program saya itu berjenjarnya tingkatkan di pertanian dengan program IAT atau perluasan area tanam dan kompanisasi. Cuma karena kondisinya di Masa Lembu ini sistem tak ada hujan, jadi untuk sekarang masih menunggu datang musim hujan nanti beberapa waktu lagi sore baru kita aksi lagi bersama dalam hal ini Korlu Pertanian itu membantu warga ini dalam proses tanam nantinya. Harapannya hasil pertanian di Masa Lembu bisa meningkat dari sebelumnya, Pak Supri. Oke.
Mbak Junafi, pada momentum hari ulang tahun ke-79 TNI, pesan atau hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silahkan. Ya Pak Supri, untuk momentum ulang tahun TNI ke-79 pada tahun ini, pertama, mari kita dengan tangan kuatkan barisan demi kemajuan bangsa kita cintai ini. Kedua, mungkin jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu dari pihak yang bertanggung jawab dapat memecah belah kesatuan dan kesatuan. TNI akan selalu ada. Mungkin itu Pak Supri. Oke, iya terima kasih Pak Junafi sudah bersama kami berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana bertugas di Kepulauan Terluar Kabupaten Sumeneb. Dan sekali lagi terima kasih, selamat hari ulang tahun TNI untuk Pak Junafi dan seluruh prajurit TNI di Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Pak Junafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Iya, terima kasih. Dan mendengar demikian perbincangan kami dengan Dan Ramil 082722 Masa Lembu, Letkol Korpseni Junafi yang berbagi pengalaman tentunya meskipun beliau putra asli Sumeneb namun bertugas di kepulauan terluar khususnya Masa Lembu ini menjadi pengalaman berbeda dan tentunya tidak akan terlupakan. Dan seperti yang disebutkan tadi, selain jarak, juga kondisi cuaca ini menjadi tantangan tersendiri karena untuk di Masa Lembu khususnya koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sebenarnya sudah terjalin baik, tinggal bagaimana yang bertugas di luar sana khususnya di kepulauan terluar ini menghadapi tantangan cuaca dan juga jarak yang cukup jauh. Dengan demikian berakhir pula Kopi Pagi hari ini 5 Oktober 2024. Dan pada momentum hari ulang tahun TNI ke-79, tentu kita semua memiliki harapan TNI tetap bersama rakyat, tetap merakyat, dan tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Supradi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.